Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Arista dari kampus Universitas Kusuma Usada Surakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan Pak. Tadi saya mendapatkan hasil pengkajian bahwa keluarga Bapak belum mengetahui tentang COVID-19. Apakah benar Pak? Iya, benar. Dengan Bapak Jajang, usianya 60 tahun, nggih? Nggih. Oke, sebelumnya apakah sudah pernah mendengar COVID-19 atau sudah mengetahui COVID-19? Belum. Oh, belum. COVID-19 ini sekarang eh, lagi trending-trendingnya Pak di Indonesia dan di dunia. Nah, sekarang saya akan melakukan penyuluhan Pak. COVID-19 itu apa? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan Pak. Virus corona menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas yang biasanya seperti penyakit flu. Pernah Bapak mengalami penyakit flu? Pernah. Pernah. Tapi dulu belum ada ya Pak virus corona. Terus penyebab virus corona itu ada banyak sekali Pak. Jadi penyebabnya yang pertama itu percikan air liur dari yang mengidap penyakit COVID-19 melalui batuk dan bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi virus COVID-19. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur si penderita COVID-19. Ada juga gejala yang dialami seseorang mengenai virus corona, yaitu biasanya tanda gejalanya itu uh, ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan itu seperti hidungnya beringus, kayak pilek itu Pak. Terus yang kedua sakit kepala, batuk kering, jadi nggak ada dahaknya. Yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima demam, yang keenam merasa tidak enak badan. Gejala yang berat itu biasanya diakibatkan karena infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis atau pneumonia yang disebabkan oleh virus COVID-19, yaitu biasanya tanda gejalanya itu yang berat-berat Pak, demam yang cukup tinggi, terus batuk dengan lendir, yang ketiga merasakan sesak nafas, yang keempat nyeri dada atau sesak saat bernafas, dan bisa disertai batuk-batuk. Terus kemudian upaya untuk mencegahnya itu Bapak sudah tahu apa belum? Belum. Oke, biasanya upaya untuk pencegahan virus COVID-19 itu sering mencuci tangan, Pak. Sebisa mungkin mencuci tangannya itu menggunakan sabun dan menggunakan air mengalir selama 20 detik hingga tangan benar-benar bersih. Terus yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, mulut saat dalam keadaan kotor. Jadi biasanya pulang dari jalan-jalan atau dari pasar atau dari mana, sebisa mungkin jangan langsung menyentuh wajah dan hidung ya Pak. Lebih baik cuci tangan dulu, baru melakukan aktivitas yang lainnya. Yang ketiga, hindari kontak langsung Pak dengan orang-orang yang sakit, karena saat ini kan banyak gejalanya itu yang hampir mirip kayak demam biasa, padahal itu COVID-19. Pokoknya intinya batuk, bersin, yang demam kayak gitu mending dihindari, agak jaga jarak aja. Terus hindari menyentuh hewan liar, misalnya anjing di jalanan seperti itu atau kucing di jalan. Terus tutup hidung dan mulut ketika bersin Pak. Jadi kalau ada orang yang bersin di sekitar Bapak, sebisa mungkin Bapak menghindar atau menutup mulut menggunakan tangan ya Pak. Lebih bagus malah menggunakan tisu. Nanti tisu habis itu tisunya langsung dibuang. Terus kemudian jangan keluar rumah dalam keadaan sakit Pak. Kalau Bapak merasakan seperti tanda gejala yang tadi saya sebutkan, Bapak sebaiknya di rumah aja dulu, jangan berpergian jauh atau sampai keluar kota. Terus kenakan masker Pak. Bapak sudah punya masker atau belum? Belum. Ya nanti saya akan kasih masker ya Pak, masker gratis. Terus
Upaya yang bisa dilakukan, memperbanyak istirahat Pak, jangan terlalu kecapean. Yang kedua, banyak asupan cairan, kalau bisa minum air putihnya diperbanyak Pak. Biasanya Bapak minumnya air putih atau kopi? Air putih. Biasanya menggunakan air putih. Biasanya berapa gelas Pak sehari? Banyak atau? Ya banyak. Banyak, nggak terhitung. Oke, paling nggak 1 liter lebih ya Pak ya. Terus yang ketiga minum vitamin Pak, vitamin C. Ada kok Pak di apotek bisa nanti beli di apotek, pokoknya minum vitamin C. Terus yang keempat, jika demam minum obat Pak. Biasanya kalau merasakan demam minum obatnya apa Pak? Minum obat warung atau dari apotek? Dari apotek. Dari apotek, wah bagus sekali. Yang kelima, jika Bapak khawatir dengan kondisi Bapak yang merasakan demam, batuk, tenggorokannya sakit, bisa diperiksakan ke klinik terdekat atau ke dokter ya Pak. Seperti itu. Sekarang ini banyak yang memperbincangkan tentang social distancing. Apakah Bapak sudah tahu social distancing itu apa? Belum tahu. Belum tahu. Social distancing itu adalah masyarakat diminta untuk menghindari hadir atau di pertemuan besar atau berkerumun, Pak. Jadi intinya social distancing itu menghindari kerumunan. Kerumunan itu contohnya misalnya acara pernikahan di pasar, terus pergi ke mall, terus apalagi Pak, acara-acara yang mengundang kerumunan Banyak Pak. banyak. Ini Bapak kerjanya sebagai petani ya? Iya. Oke. Sudah tahu bagaimana caranya cuci tangan yang benar bagaimana Pak? Ya tahu, pakai air gitu aja. Oh, berarti kalau cuci tangan pakai air gitu aja ya. Sebenarnya cuci tangan yang baik itu menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun, Pak. Dan ada pun cara-caranya. Berhubung di sini Bapak di rumahnya sudah ada tempat cuci tangan di depan rumah atau belum? Sudah. Sudah. Oh, sudah disediakan. Biasa diisi atau enggak? Oh enggak. Sudah disediakan tapi enggak diisi. Belum diisi. Oh, belum diisi. Berarti belum digunakan dengan benar. Belum. Oke, baiklah. Berhubung di depan belum ada isi airnya, saya akan mencontohkan menggunakan hand sanitizer aja ya, Pak. Bagaimana cara cuci tangan yang benar? Itu ada 6 langkah, Pak. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Kemudian punggung. Kemudian sela-sela jari. Kemudian seperti ini. Geraknya seperti ini ya, Pak. Oke, Bapak paham caranya? Nanti bisa dipraktekkan di depan sama saya. Diisi dulu airnya. Oke, baik. Saya akan kasih Bapak masker, nanti digunakan ketika berpergian jauh. Ini gratis dari saya. Saya kasih masker, gratis. Nanti kalau berpergian jauh, harus menggunakan masker. Setelah pulang berpergian, Bapak harus cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah. Dan airnya harus diisi ya Pak yang di depan. Oke, bagus. Ada yang ingin ditanyakan ke saya Pak? Enggak Pak. Kalau enggak ada, saya pamit ya Pak. Saya mau lanjut ke rumah-rumah warga yang selanjutnya. Terima kasih atas waktunya untuk saya dan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.